Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ning Irmayanti dengan nomor induk mahasiswa 102225052 dari kelas C1 angkatan 2022 Universitas Teknologi Digital. Kembalinya saya di video kali ini yaitu seperti biasa ingin sedikit memaparkan materi yang saya dapat ketika belajar pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak O. Ferianto SMSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formulir. Formulir sendiri adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir juga bisa disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Dan formulir juga bisa disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Kemudian di sini juga terdapat contoh formulir. Terdapat beberapa contoh yang dimana yang pertama formulir faktur penjualan, kemudian formulir jurnal penjualan, yang selanjutnya formulir jurnal penerimaan kas, kemudian ada juga formulir jurnal pengeluaran kas, dan yang terakhir formulir rekening buku besar. Terdapat beberapa jenis formulir, yaitu diantaranya formulir satu set, di mana formulir satu set ini terdapat beberapa rangkap dengan isi yang sama, contohnya formulir penjualan. Kemudian yang selanjutnya ada formulir continuous, di mana formulir ini berbentuk beberapa lembar dibatasi perforasi, dapat disobek bila diperlukan, contohnya seperti printer komputer. Kemudian yang selanjutnya formulir tanpa karbon, di mana formulir ini terdapat beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon, contohnya seperti tiket pesawat. Yang selanjutnya ada formulir dengan tinta magnetis, di mana formulir ini dapat dibaca oleh input untuk langsung diproses oleh komputer. Dan yang terakhir ada formulir optical character recognition, atau bisa disingkat OCR. Formulir ini terdapat dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis untuk ditransfer ke komputer. Dan selanjutnya ada beberapa manfaat atau kegunaan formulir. Yang pertama yaitu untuk menentukan hasil kegiatan. Contohnya seperti pekerjaan pembuatan distribusi dan laporan-laporan untuk pimpinan. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan. Contohnya yaitu seperti penggunaan rekening-rekening sehingga dapat diketahui saldo masing-masing rekening. Yang ketiga yaitu ada untuk memerintah suatu pekerjaan, di mana contohnya yaitu seperti surat perintah pengiriman barang, surat perintah pembelian barang untuk dibelikan barang yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu ada untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana-rencana. Di mana ini contohnya seperti rencana produksi untuk menilai kegiatan produksi dan untuk mengadakan perubahan terhadap rencana. Di sini juga terdapat penggolongan formulir, yaitu yang pertama terdapat 2 poin. Yang pertama menurut sumbernya dan menurut tujuannya. Formulir menurut sumbernya terdapat 3 poin, yang dimana formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Contohnya yaitu seperti kartu jam kerja, memo kredit atau debit, pengeluaran barang, dan bukti permintaan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua
terdapat formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Contohnya yaitu jam kerja, memo kredit atau debit, pengeluaran barang bukti, pengeluaran barang, bukti permintaan, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu ada formulir yang diterima di luar perusahaan. Contohnya seperti faktur pembelian, surat order dari Peneo, dan rekening koran bank. Di sini juga terdapat formulir menurut tujuan penggunaannya. Terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Contohnya seperti bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Yang kedua yaitu formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Contohnya seperti faktur pembelian, faktur penjualan, dan kartu jam kerja. Di sini juga terdapat prinsip dasar dalam merancang formulir. Terdapat 13 poin, yaitu yang pertama pemanfaatan tembusan atau copy formulir, kemudian yang selanjutnya ada penghindaran di aplikasi dalam pengumpulan data, yang ketiga ada rancangan formulir yang sederhana dan ringkas, kemudian unsur internal check dalam merancang formulir, yang selanjutnya ada nama dan alamat perusahaan pada formulir, kemudian nama formulir, yang selanjutnya ada formulir identifikasi pada setiap formulir, kemudian formulir besar, yang selanjutnya pencetakan garis pada formulir, ada pencantuman nomor urut cetak, kemudian rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda centang atau X dengan mencantumkan jawaban iya atau tidak. Kemudian ada juga formulir ganda, dan yang terakhir pembagian zona. Kapan sih formulir digunakan? Terdapat 4 poin, yaitu yang pertama jika suatu kejadian harus dicatat, kemudian jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, selanjutnya jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama, dan yang terakhir jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang formulir? Yang pertama yaitu siapa yang memerlukan atau akan mendapat informasi yang dicatat dalam formulir tersebut. Yang selanjutnya, adakah formulir lain yang sekarang dirancang atau digunakan berisi formulir yang sama? Yang selanjutnya, apakah elemen-elemen yang harus dicantumkan di dalam formulir telah disusun menurut urutan logis? Yang selanjutnya, apakah formulir tersebut memerlukan penulisan dengan tangan atau pemrosesan dengan mesin atau kedua-duanya? Yang selanjutnya, apakah formulir tersebut akan diisi dengan pensil, tinta, mesin ketik, mesin khusus, atau dengan proses penggandaan yang lain? Dan yang terakhir, apakah formulir tersebut akan disimpan dalam satu arsip? Itu dia beberapa faktor-faktor. Di sini juga terdapat informasi yang diperlukan dalam merancang kembali suatu formulir. Terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri. Contohnya seperti mengenai isinya, jumlah lembar tembusannya, dan jenis kertas yang digunakan. Kemudian yang kedua yaitu yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Di sini juga ada dokumen sumber dan dokumen pendukung, di mana dokumen sumber ini yaitu dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu, sedangkan dokumen pendukung dokumen yang
melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Ada juga transaksi. Di sini juga terdapat transaksi, dokumen sumber, dan dokumen yang bersangkutan. Terlihat di dalam tabel di mana transaksi terdapat penjualan tunai, retur penjualan, pembelian, retur pembelian, penggajian dan pengupahan, dan pemakaian barang gudang. Kemudian dokumen sumber terdapat faktur penjualan tunai, faktur penjualan, memo kredit, bukti kas keluar, memo debit, bukti kas keluar, dan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dan yang terakhir ada dokumen pendukung yang bersangkutan, terdapat pita register kas, surat order penjualan, laporan pengiriman barang, surat muat, kemudian laporan penerimaan barang, ada juga surat order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok, selanjutnya laporan pengiriman barang, dan daftar gaji, rekap daftar gaji. Lalu selanjutnya, apa saja sih manfaat penggunaan formulir elektronik? Yang pertama yaitu tidak pernah kehabisan formulir. Yang selanjutnya yaitu tidak pernah ketinggalan zaman. Yang ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Kemudian tidak dimungkinkan pengguna formulir yang salah. Yang kelima, kecepatan pengisian formulir. Kemudian yang keenam, penangkapan data dilakukan sekali. Yang ketujuh atau yang terakhir, tidak ada data yang mengambang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika terdapat beberapa kata atau ejaan atau pelafalan saya agak kurang dipahami. Saya Nei Irmayanti, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.